Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Maulana Abuya telah hadir ke Tasik. Mudah-mudahan ini menjadi kami bisa mengambil sanad dari Abuya. Amin. Nama Kang? Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya asli dari Aceh dan menetap di Tasikmalaya. Berarti abang dong. Abang Akang. Abang aja. Ayo. Alhamdulillah, saya sering mengikuti kajian-kajian Buya. Buya sering menyampaikan bahwa kita penting memiliki nama ruh. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana atau harus kemana atau melalui siapa agar kita bisa mendapatkan nama ruh itu. Mudah-mudahan Maulana Abuya serta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Bang Wahyudi. Nama ruh itu yang tahu cuma Wali Al-Ghaus. Saya bukan Wali Al-Ghaus. Saya cuma pernah berkoneksi dengan beliau. Gitu. Beruntung ketemu beliau. Mereka itu ada, ya. Atau mungkin itu murid-muridnya. Lewat channel Al-Badar itu nanti ada channel Al-Badar, lewat mereka minta. Atau nanti lewat murid-murid kita di Ribat, sahabat-sahabat kita di Ribat punya koneksi ke sana. Nama ruh itu nama syafaat sebenarnya. Nama sayang dari guru. Ada nama torikoh, ada nama jasad, ada nama kampus. Nama kampus doktor. Bisa nggak ngajar di kampus kalau nggak magister atau doktor? Berarti orang supaya bisa punya makom di satu tempat, dia punya gelar nama dulu. Paham? Biar bisa masuk istana, dia harus punya kartu nama dulu. Namanya harus masuk dulu ke dalam, diundang dulu. Sama lebih kurang. Istana alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak punya nama, halu. Maka banyak orang halu ketemu Syekh Abdul Qadir, halu ketemu Syekh Bahauddin Shah Naqsyabandi, halu ketemu Syekh Abdul Muhi. Halu aja, karena dia sendiri nggak kenal dirinya. Itu cuma bayang was-was aja. Karena halu dia bayang-bayangkan seakan ketemu. Tapi kalau sudah punya nama, kita akan tahu berkirim salam kepada siapa, minta fatwa kepada siapa. Karena Nabi mengatakan istafti kolbak, mintakan fatwa kepada kolbumu. Kolbu kan minta fatwa juga ke dalam ruh. Kalau nggak punya nama, nggak bisa. Sederhananya gini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Ini saya ulang-ulang di mana? Maka kalau kita pertama kali ketemu orang, yang kita tanya apa? Kerjaannya apa, namanya? Nama. Benar ya? Kalau di kampus yang ditanya apa? Kamu doktor dari mana? Sama. Di langit juga sama. Orang kalau ada zikir mau naik ke langit, ditanya oleh malaikat, mana namamu? Siapa namamu? Kalau namanya tidak bersumber dari nur Nabi Muhammad, ditolak. Diambillah oleh syaitan iblis, dibawa ke langit-langit yang palsu, dibawa ke aras yang palsu, dibawa ke kampung Jabarut palsu, dibawa ke kampung Malakut palsu. Disitulah mulai kesesatan-kesesatan orang belajar kerohanian. Dan itu bukan tasawuf. Itu bukan, namanya kebatinan. Tasawuf itu ilmu batin, tapi bukan kebatinan. Silakan dihubungi kawan-kawan Ribat atau kawan-kawan di Al-Badar, ya. Cuma Al-Ghaus setiap zaman. Ghaus itu pemimpinnya para wali kutub. Pemimpinnya para wali kutub. Kutub itu poros. Kenapa disebut poros? Karena merekalah bumi ini bertahan. Nabi mengatakan, tidaklah terjadi kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tiada lagi yang dikatakan Allah Allah. Yang dikatakan, yang diajarkan. Berarti ada yang mengajar, ada yang
ajar. Yang mengajarkannya ini wali kutub namanya. Tapi tidak semua yang mengajarkan Allah itu kutub. Mungkin dia muridnya kutub. Udah lumayan. Kan suka-suka Allah mau ngangkat orang. Ada orang wiridan 11.000, 10.000, 70.000 gak jadi wali karena dia merasa spesial dengan zikirnya. Tapi karena dia memberi minuman seekor kucing, jadi wali. Gampang jadi wali? Gampang-gampang susah. Gampang kan gampang ngasih. Antum lagi zikiran, kata guru nih, zikir 40 hari, gak boleh keluar rumah. Tamu datang, guru kita lagi. Hukum menghormati tamu wajib atau sunat? Zikir dari guru wajib atau sunat? Sunat. Itu ujian tuh. Hari ke-40 gimana? Kalau gurunya emang ahli ma'rifat, dia akan melihat muridnya sukses atau tidak sukses dari cara dia menyikapi hari 40. Kalau si murid ini tetap zikir, dia lolos tapi tekstual. Dia lolos untuk dirinya sendiri. Maka dia hanya bisa menjadi mursyid untuk dirinya sendiri. Hanya bisa membina, melatih dirinya sendiri. Tapi kalau dia katakan, guruku kan ikut Rasulullah. Rasulullah bilang, kalau ada tamu, falyukrim. Allah sebut kata kerja dari nama karimnya. Falyukrim dhaifah. Maka ikramlah kepada dhaif. Ikram itu berkorban diri untuk tamu. Itu ikram. Jadi yang gak disebut ikram kalau gak ada korban. Ikram namanya. Maka ditinggalkanlah oleh si murid ini wiridnya, tapi batinnya tetap koneksi dengan Allah. Dia sambutlah tamu yang ternyata gurunya. Tamunya itu ternyata gurunya yang nyuruh zikir. Lolos nggak? Gurunya bilang, ajastuka, aku ijazahkan engkau. Engkau bukanlah orang yang hanya diutus untuk dirimu sendiri, tapi engkau juga disuruh untuk mengajak umat. Ya begitulah ujian-ujian orang jadi wali ya. Bukan wali murid. Kalau kita kenalan butuh nama. Kita mau ngajar di kampus perlu nama. Mau jadi imam di masjid harus ada nama al-hafiznya, benar gak? Kalau mau ngajar di pesantren harus nama al-ustad, ajengan, benar? Berarti kita hidup ini cari nama. Tinggal antum pilih, cari nama bumi, cari nama langit. Ya. Wali-wali Allah dahulu mereka diberikan nama sendiri di kolbunya dan dia tidak boleh cerita. Tapi di akhir zaman ini barangkali sepertinya sudah mulai dibuka. Wallahu a'lam bis-shawab. Karena sudah mulai muncul juga macam-macam aliran buat nama, tapi namanya pakai bahasa-bahasa daerah. Gurunya kasih nama tapi pakai bahasa Kawi. Lah, ini bukan jalurnya Muhammadi nih.